Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, teman-teman. Perkuliahan pada pagi hari ini untuk advokasi dan kode etik itu sama materinya, yaitu kode etik advokat. Di dalam advokasi juga kita akan mempelajari kode etik advokat. Jadi, beruntung pada pertemuan hari ini bisa disatukan. Nah, karena ini saya satukan, jadi untuk apa ya, untuk materi hari ini saya sajikan dalam bentuk video pembelajaran. Nah, teman-teman nanti silakan simak video ini sampai habis, kemudian teman-teman bisa kerjakan kuis yang ada nanti di dalam eh, link. Nah, pada pertama ini kita akan membahas tentang kode etik advokat. Nah, advokat itu kan adalah merupakan suatu profesi hukum, Bapak Ibu. Nah, selain mereka memiliki organisasi advokat, advokat juga memiliki kode etik. Nah, kode etik advokat ini, Bapak Ibu, ditetapkan oleh organisasi advokat. Nah, kita bahas sejarah dari penetapan advokat ini, Bapak Ibu. Ini asal-usul dari kode etik advokat ini berasal dari Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI. Ya. Nah, penetapan KEAI oleh organisasi advokat, advokat ini disepakati oleh 7 organisasi ya, berarti kode etik advokat ini disepakati oleh 7 advokat. Ya, pertama yaitu misal IKADIN, kemudian Asosiasi Advokat Indonesia, kemudian Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, kemudian HPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, kemudian Serikat Pengacara Indonesia, kemudian ada AKHI yaitu Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, kemudian ada namanya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, ketujuh organisasi ini tergabung dalam wadah apa ya, Komite Kerja Advokat KKAI, itu mereka membuat suatu kesimpulan atau membuat suatu bentuk kode etik advokat. Kode etik advokat ini dibentuk oleh 7 organisasi. Artinya apa? Sebelum ada satu organisasi advokat tunggal, ada berbagai macam profesi advokat yang bersatu untuk apa? Untuk membuat kode etik agar sama dalam setiap organisasi advokat tersebut, sehingga mereka memiliki pedoman dan perilaku yang sama. Nah, KEAI ini tersebut kemudian ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2022. Artinya apa? Artinya KEAI mulai berlaku dan menjadi pedoman moral dan profesional bagi advokat, meskipun pada saat itu belum ada undang-undang tentang advokat. Jadi, kode etik advokat ini lahir sebelum undang-undang advokat. Nah, selanjutnya yaitu setelah tahun 2023 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023, maka dikukuhkanlah bahwa kode etik advokat tersebut masuk ke dalam pasal 33 Undang-Undang 8 tahun 2023 tentang advokat Indonesia. Nah, jadi apa kesimpulannya? KAI tidak hanya memiliki sekedar organisasi advokat, tapi mereka merangkul semua organisasi advokat yang kemudian mereka jadikan satu di dalam apa itu namanya, konvensi kode etik advokat Indonesia. Nah, etika kita sudah pelajari ya Bapak Ibu ya di pertemuan sebelumnya, yaitu etika itu berasal dari kata Yunani, berasal dari etos yang artinya apa? Adat keiadat, adat kebiasaan, kemudian dan praktek. Kalau kita masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan etika adalah ilmu tentang apa yang ada di balik apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, ini artinya kewajiban moral. Selanjutnya, azas yang atau nilai yang berkenaan dengan akhlak itu mengenai tentang benar atau tidak salahnya yang dituntut dalam satu golongan dan golongan masyarakat. Nah, ini kata etika ya, pengertian kata etika. Etika dipakai dalam arti nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau bisa dikatakan sebagai sistem nilai. Etika juga berarti kumpulan asas atau
moral-moral yang dimaksud di sini adalah kode etik. Nah, etika memiliki arti ilmu tentang baik dan buruk. Etika di sini berarti sama dengan filsafat moral. Nah, ini baru kita masuk ke dalam kode etik advokat. Nah, apa yang dimaksud dengan kode etik advokat, Bapak Ibu? Nah, kode etik advokat ini merupakan norma atau etika yang ditetapkan diterima yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam rangka menghargai dan memberikan petunjuk kepada advokat bagaimana seharusnya bertindak menjalankan profesi advokat dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan dari advokat itu sendiri. Jadi, nah seperti inilah bentuk dari pengertian dari kode etik advokat. Nah, norma dan etika tersebut ditetapkan dan harus dilaksanakan. Artinya kode etik di dalam aturan advokat ini adalah perilaku resmi bagi advokat dan disepakati bersama melalui organisasi advokat. Nah, kode etik di sini artinya harus mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap advokat. Kemudian ada pengertian mengarah dan memberikan petunjuk. Artinya kode etik ini berfungsi sebagai pedoman praktis memberi batasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Misalkan advokat harus menjaga kerahasiaan klien. Nah, itu yang ketiga, yaitu kita lihat bagaimana seharusnya bertindak dari artinya ini. Artinya di dalam pengertian ini bagaimana seharusnya bertindak advokat tersebut. Nah, dalam artian bagaimana seharus bertindak advokat ini adalah bagaimana etika dari profesional advokat itu seperti bagaimana dia menghadapi klien, bagaimana menghadapi sesama advokat, bagaimana di dalam pengadilan, dan bagaimana di dalam masyarakat. Nah, itu bagaimana dia seharusnya bertindak. Kemudian menjaga martabat dan kehormatan advokat. Nah, ini paling penting ya Bapak Ibu. Artinya profesi advokat ini dianggap sebagai officium nobi, artinya profesi yang sangat mulia gitu ya. Perilaku advokatnya harus mencerminkan apa? Mencerminkan kejujuran, mencerminkan tanggung jawab, profesional gitu ya. Nah, dari arti ini, dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa kode etik advokat itu suatu aturan yang wajib. Nah, yang bisa menjadi pedoman perilaku advokat agar mereka bekerja secara profesional dan bermoral dan sehingga menjadi apa? Jadi menjaga kehormatan profesinya, Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian kode etik advokat. Selanjutnya, profesi advokat ini yang saya sampaikan tadi bahwa adalah profesi yang mulia. Artinya apa? Artinya dalam profesi yang mulia ini advokat tersebut sama dengan hakim, sama dengan jaksa, kemudian apa lagi itu? Polisi. Nah, itu dinamakan profesi yang mulia itu apa namanya? Officium nobi, profesi yang mulia. Profesi luhur atau profesi yang mulia itu artinya apa? Profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan kepada manusia atau masyarakat yang antara lain diwujudkan dalam bentuk apa? Memberikan bantuan secara hukum secara cuma-cuma, tidak diskriminatif. Kemudian dalam melakukan tugasnya tidak semata-mata untuk memperoleh imbalan, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan. Nah, fungsi dari kode etik advokat adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan advokat. Ini tertuang di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Advokat, pasal sampai dengan pasal 23 Undang-Undang Advokat Beradi. Nah, di dalam pembukaannya kode etik advokat itu disebutkan bahwa setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, setara sehingga menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi advokat. Nah, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai bagian hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, tetapi juga membebankan kewajiban pada setiap advokat untuk jujur bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, atau negara dan masyarakat, terutama kepada dirinya sendiri. Itu ya, Beb. Nah, di dalam pasal 2 KYAKI, kode etik advokat, advokat adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi oleh moral yang tinggi. Nah, luhur dan mulia di dalam
melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi hukum dan undang-undang dasar Republik Indonesia serta kode etik advokat serta sumpah jabatannya. Nah, ini tertuang di dalam pasal 2 KEAI. Nah, di sini di dalam kode etik advokat itu diatur tentang hubungan pribadi advokat. Jadi, bagaimana advokat itu harus bertindak, kemudian bagaimana dengan klien, kemudian bagaimana dengan sesama advokat, kemudian bagaimana tentang dalam mengenai perkara, kemudian mengenai ketentuan-ketentuan lain. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu ketentuan advokat dalam kepribadiannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada berapa nih? Ha, ada 9. Bagaimana advokat itu harusnya bagaimana bertindak. Yang pertama yaitu hak menolak perkara atau di sini kita lihat adalah advokat dapat menolak untuk memberi nasihat bantuan hukum. Nah, bagaimana advokatnya bertindak seharusnya kalau dia ingin menolak perkara. Advokat itu boleh menolak perkara, memberikan bantuan hukum apabila bukan bidang ahlinya. Nah, kemudian apa ya, misalkan dia juga menolak perkara itu karena bertentangan dengan hati nuraninya. Namun advokat nggak bisa menolak perkara kalau dia misalkan dia apa ya melihat perkara tersebut dari sisi agamanya dia bukan agama Islam, maka dia tidak menerima perkara tersebut. Kemudian advokat tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Advokat juga tidak boleh menolak karena perbedaan suku dan ras. Kemudian advokat juga tidak boleh menolak karena perbedaan jenis kelamin. Kemudian juga terkait dengan keyakinan politik dan status sosial ini tidak boleh ditolak oleh advokat. Jadi yang bisa perkara tersebut bisa ditolak oleh advokat apabila dia bertentangan dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nurani. Yang kedua yaitu sama-sama tidak semerta-merta untuk mencari uang. Nah, advokat bekerja bukan untuk honor saja, Bapak Ibu, tapi juga untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan kebenaran. Agar apa? Agar tercapailah keadilan. Nah, profesi ini bukan profesi apa ya? Profesi untuk mencari keuntungan. Artinya profesi juga bukan untuk memperkaya seseorang, tapi dia profesi yang memiliki nilai moral. Jadi, dia bukan pekerjaan, tetapi adalah profesi dengan nilai moral. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adanya independensi dan menjunjung HAM. Advokat harus apa? Advokat harus bebas dan mandiri, tidak boleh intervensi oleh siapapun. Nah, artinya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dia tidak boleh di apa ya, diperintah atau disuruh-suruh oleh orang lain. Nah, ini penting karena advokat di sini bagian dari sistem hukum itu sendiri. Yang keempat yaitu solidaritas antar advokat. Advokat wajib menjaga hubungan baik dengan sesama rekan profesi dan saling menghormati. Tidak boleh saling apa ya? Tidak boleh saling menjatuhkan secara tidak etis apalagi di dalam pengadilan. Yang kelima yaitu advokat wajib membela sesama advokat. Jika advokat tersangkut perkara pidana, maka advokat lain wajib membantu dan membela advokat atas nama permintaan dari organisasi atau permintaan dari solidaritas profesional tadi. Yang keenam ada larangan pekerjaan untuk merusak martabat. Artinya advokat tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang merusak profesi advokat, merusak kebebasan profesi, merusak kehormatan, merusak martabat advokat. Nah, misalkan apa ya? Misalkan advokat ini melakukan bekerja sebagai pejabat sehingga pekerjaan tersebut menimbulkan apa konflik kepentingan. Kemudian advokat tersebut juga harus menjaga profesi sebagai officio nobi. Artinya advokat harus menjaga profesional sebagai profesi yang terhormat. Nah, harus menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan integritas. Nah, terus advokat juga harus bersifat sopan dan tegas. Nah, artinya di sini apa? Advokat bersifat sopan dan tegas itu kepada semua pihak.
Nah, sopan dia ke semua pihak, baik klien ataupun ke lawan mainnya, atau bisa juga kepada korban atau pelaku. Nah, sopan harus tetap sopan. Tapi dia tegas. Tegas apa? Tegas dalam mempertahankan hak dan martabat sebagai profesinya. Tidak arogan. Nah, jadi tidak ada arogan dalam advokat tersebut, Bapak Ibu. Yang kesembilan yaitu nah ini tidak boleh menjabat menjadi pejabat negara saat menjadi advokat. Advokat tidak boleh menjabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak boleh ada praktek yang bertentangan dengan kode etik advokat ini. Seorang advokat kemudian diangkat menduduki jabatan negara, legislatif, maka dia harus diberhentikan. Nah, selanjutnya hubungan advokat dengan klien. Nah, bagaimana hubungan advokat dengan klien? Nah, ini kita bahas di sini Bapak Ibu. Nah, di dalam pasal 4 eh, Kode Etik Advokat dijelaskan bahwa hubungan advokat dengan klien yaitu yang pertama mengutamakan penyelesaian damai. Artinya di dalam perkara-perkara perdata advokat harus mendorong apa? Mendorong perdamaian terlebih dahulu sebelum membawa perkara ke pengadilan. Artinya ini jalur litigasi ya adalah jalur terakhir, bukan jalur pilihan utama ya Bapak Ibu ya. Litigasi ada jalan terakhir. Pengadilan ada jalan terakhir, maka pilihlah jalan non litigasi. Yang kedua, advokat menyesatkan klien. Nah, jadi advokat tidak boleh memberikan informasi yang tidak benar kepada klien. Artinya menyesatkan klien dalam kondisi perkaranya. Klien harus mendapatkan informasi yang jujur dan transparan. Yang ketiga yaitu advokat tidak boleh menjamin kemenangan kepada klien. Advokat dilarang. Oke, perkara ini nanti bisa menang Bapak Ibu. Hmm, jadi advokat larang menjanjikan kemenangan kepada klien. Tergantung apa? Nanti tergantung dari bukti-bukti dan hukum. Jadi bukan hanya sepenuhnya di tangan advokat, tetapi dari bukti-bukti hakim dan bukti-buktinya. Yang keempat terkait dengan honor. Nah, honor harus mempertimbangkan kemampuan klien. Advokat harus melihat kemampuan ekonomi klien. Ini mencerminkan keadilan dan empati sosial, Bapak Ibu, supaya klien tersebut mendapatkan haknya walaupun dia tidak terbebani. Yang kelima yaitu tidak membebani biaya yang tidak perlu. Nah, advokat tidak boleh menambah-nambah biaya. Misalkan ada biaya terkait dengan makan siang, kemudian apa tuh biaya-biaya yang tidak perlu merupakan biaya-biaya yang tidak relevan. Jadi harus wajar, transparan dan profesional seperti itu. Yang keenam yaitu perkara-perkara pro bono diperlakukan sama. Artinya apa? Perkara-perkara dengan apa ya? Perkara-perkara gratisan, artinya dia hanya murni untuk membela klien, maka harus diperlakukan sama. Jika advokat menilai perkara secara gratis, maka dia harus memperlakukan sama. Harus tetap serius, harus tetap profesional, tidak boleh membeda-bedakan klien yang bayar dan klien yang tidak membayar. Yang ketujuh, advokat wajib menolak perkara tanpa dasar hukum. Jadi advokat tidak apa ya, advokat harus menolak perkara ya, bukan tidak. Advokat harus menolak perkara jika dia tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Artinya misalkan dia melakukan penyalahgunaan hukum, maka harus ditolak dengan jelas. Atau gugatan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Dia ingin menggugat orang, tapi dia nggak punya bukti-bukti, misalkan buktinya terkait dengan SHM, itu nggak ada dia. Nah, itu agak susah, wajib ditolak. Kewajiban menjaga rahasia klien. Jadi advokat itu tersebut juga memiliki kewajiban untuk menjaga semua informasi dari klien, tetap merahasiakan bahkan setelah hubungan berakhir. Ini disebut dengan rahasia jabatan advokat. Advokat tidak boleh mundur saat kalau saat klien itu sebut sudah apa ya, yang ketujuh ya, kesembilan, advokat tidak boleh mundur saat apa ya, merugikan klien. Artinya tiba-tiba berhenti di tengah-tengah perkara. Ini kan merugikan klien. Nah, itu akan merugikan posisi dari klien. Nah, advokat wajib mundur jika ada konflik kepentingan. Jadi tidak boleh mundur di
pertengahan persidangan kalau dia merugikan klien, tetapi kalau dia ada konflik kepentingan dia harus mundur. Jika advokat mewakili beberapa pihak kemudian terjadi konflik, maka advokat harus mengundurkan diri dari semua apa tadi klien tadi. Misal klien satu, nah lawannya adalah saya, saya makanya bapak ibu saya dan istri saya. Nah, advokat itu eh, advokat saya dan istri saya sama. Nah itu wajib mundur salah satu. Kemudian ada hak retensi. Hak retensi adanya hak untuk menahan dokumen-dokumen. Advokat boleh menahan dokumen klien, misalkan dokumen buku nikah, kemudian KK, KTP, ya, karena honornya belum dibayar. Nah, boleh tidak boleh sampai merugikan klien. Artinya dia berhak untuk menahan dokumen kalau belum dibayar. Nah, itu yang isi di dalam pasal 4 kompilasi kitab kok kitab apa ya? Kode etik advokat. Nah, selanjutnya hubungan antara advokat dengan apa ya? Dengan advokat lain. Jadi bagaimana advokat ini menjalin hubungan dengan advokat lain. Nah, ini kita lihat di dalam pasal 5 kok kitab lagi. Kita dalam pasal 5 eh, Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, hubungan antara advokat dengan advokat lain yang pertama yaitu didasari hubungan saling menghormati. Artinya hubungan antara advokat itu harus dilandasi menghormati, menghargai kan dan mempercayai. Yang kedua, advokat tersebut tidak boleh berkata-kata kasar kepada advokat lain, baik di dalam dalam atau di luar persidangan. Advokat nggak boleh menggunakan kata-kata kasar, merendahkan atau menyerang pribadi advokat lain. Yang ketiga yaitu advokat. Kalau misalkan sengketa antar advokat diselesaikan secara etik. Jadi kalau misalkan dilaporkan seseorang advokat ke dalam dewa etik, harus diselesaikan melalui secara kode etik. Nah, sidang etik artinya advokat apabila berselisih tidak bisa dibawa ke pengadilan, harus diselesaikan secara etik. Kemudian advokat tidak boleh menarik atau merebut klien dari advokat lain secara tidak etis. Nah, ini menggambarkan persaingan tidak sehat, Bapak Ibu. Kemudian prosedur jika klien pindah advokat bagaimana? Nah, kalau ada klien yang ingin pindah ke advokat yang baru, maka advokat baru harus memastikan adanya pencabutan kuasa dulu dari advokat lama, baru bisa diterima advokatnya. Kemudian advokat yang baru juga wajib mengingatkan klien untuk menyelesaikan kewajibannya. Misalkan honornya udah dibayar belum kepada advokat yang lama. Nah, di advokat yang lama, ya di nomor 6 advokat yang lama dia harus memberikan dokumen informasi penting kepada advokat baru. Tetap boleh menggunakan hak retensi menahan dokumen, tapi syaratnya misalkan ada kewajiban yang belum dilunasi. Nah, itu apa tuh namanya tuh bentuk hubungan antara advokat dengan advokat yang lain. Terus advokat di dalam bersidang bagaimana? Nah, ini semuanya ada di sini, Bapak Ibu. Advokat dalam bersidang bagaimana cara mereka bagaimana etika mereka di dalam bersidang. Ini tertuang di dalam pasal 7 Kode Etik Advokat. Yang pertama, menggunakan surat antar advokat. Advokat bersurat antar advokat boleh tidak bagaimana ya? Surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawat dalam suatu perkara dapat ditujukan kepada hakim apabila dia nggak perlu kecuali surat tersebut bersangkutan dengan apa tuh science prudence, artinya tanpa prasangka. Jadi surat antar advokat boleh ditujukan kepada hakim jika diperlukan. Advokat bisa mengirimkan surat kepada advokat jika diperlukan, kecuali jika berkaitan dengan tersangka. Kemudian dalam bersidang advokat dilarang memakai hasil negosiasi sebagai bukti. Jadi di dalam pembicaraan atau di dalam upaya damai tidak berhasil, kemudian tidak boleh digunakan di pengadilan jika perdamaian gagal.
Artinya apa? Tujuannya agar pihak bisa bernegosiasi yang jujur di pengadilan. Misalkan dalam negosiasi, dalam perdamaian gagal ternyata. Kemudian upaya negosiasi tersebut gak bisa dipakai di dalam persidangan. Kemudian bagaimana advokat itu menangani perkara perdata. Nah, dalam perkara perdata advokat itu hanya boleh menghubungi hakim bersama advokat lawan. Jadi kalau misalkan ia ingin menelpon hakim, dia harus bersama advokat lawan. Jika tidak, dia harus mengirimkan surat, harus ada juga tebusannya kepada pihak lawan. Jadi harus komunikasi tersebut harus dua arah. Kemudian dalam kasus pidana, apakah advokat bisa menghubungi hakim? Nah, advokat hanya boleh menghubungi hakim apabila dia didampingi oleh jaksa penuntut umum. Sama-sama apa ya? Peradilan yang adil atau fair trial, Bapak Ibu. Kemudian advokat jangan mempengaruhi saksi lawan. Advokat tidak boleh mengajari, menggurui atau apa ya misalkan mengarahkan saksi lawan itu ke arah yang membelot. Nah, artinya dapat merusak kejujuran atau integritas dari saksi tadi. Yang keenam, komunikasi harus melalui advokat yang ditunjuk. Jika seseorang sudah punya advokat, maka tidak advokat lain tidak boleh langsung menghubungi klien tersebut. Dia harus lewat advokat. Jadi antar advokat dulu baru ke klien. Yang ketujuh yaitu kebebasan berpendapat. Artinya advokat bebas menyampaikan apa yang ada di dalam apa ya namanya dalam dalam pembelaannya di persidangan tanpa dia dituntut salah misalkan pencemaran nama baik nggak bisa dituntut pencemaran nama baik. Kemudian walaupun sidang terbuka dan tertutup. Jadi advokat ini memiliki sifat hukum imunitas selama berada di dalam persidangan. Yang kedelapan yaitu kewajiban advokat itu adalah apa ya, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang kesembilan, advokat memberitahu putusan kepada klien. Nah, advokat harus menyampaikan hasil putusan pengadilan pada klien pada waktu yang tepat. Nah, menyampaikan pemberitahuan putusan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien adalah pada waktu yang tepat. Itu ya, Bapak Ibu ya. Itu di dalam pasal 7. Nah, di dalam pasal 8 bagaimana advokat itu kode etik di dalam kode etik advokat di dalam hal lain. Jadi ini secara keseluruhan kode etik advokat dalam ketentuan-ketentuan lain. Yang pertama, advokat itu sebagai profesi yang mulia ya. Kita dapat pahami bahwa advokat itu memiliki officium nibum, artinya profesi mereka terhormat, kedudukannya setara dengan hakim dan jaksa dan penegak hukum lainnya. Artinya advokat ini sama dilindungi oleh hukum, dilindungi undang-undang dan dilindungi oleh kode etik. Nah, advokat tidak boleh di dalam ayat 2-nya advokat tidak boleh beriklan secara berlebihan atau menarik perhatian, termasuk papan nama yang besar, kemudian mencolok, kemudian yang tidak wajar. Nah, itu tidak boleh mengiklan secara berlebihan. Yang ketiga, lokasi harus apa ya? Lokasi kantor advokat itu harus jaga martabat. Artinya kantor avokat itu tidak boleh berada di tempat yang merendahkan citra profesi atau lokasi tersebut di lokalisasi misalkan. Atau misalkan di tempat pelacuran, nah, itu yang lokasi tidak pantas. Kemudian tidak boleh advokat tersebut menyalahgunakan gelar. Nah, jadi advokat bukan orang yang memakai nama advokat dan mengaku sebagai advokat. Nah, ini untuk mencegah penipuan dan praktik hukum ilegal. Karyawan advokat tidak boleh menjalankan fungsi advokat. Jadi pegawai advokat di kantor advokat nggak boleh menjalankan fungsi advokat, nggak boleh ikut sidang, nggak boleh ikut memberikan keterangan dalam saksi. Nah, kemudian advokat dilarang mencari publisitas yang berlebihan atau mencari eh, apa ya viral. Jadi keviralan mencari publisitas melalui media, mengekspos perkara dengan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu. Kemudian advokat boleh mundur jika tidak sepakat dan tidak sejalan dengan klien. Advokat itu boleh mengundurkan diri jika terjadi perbedaan pandangan mengenai perkara tidak tercapai kesepakatan.
Kemudian larangan hak mantan hakim langsung beracara. Jadi hakim itu harus menunggu dulu sebelum dia harus menjadi advokat. Setidaknya 3 tahun setelah dia berhenti dari hakim, 3 tahun setelah itu baru dia baru boleh ikut PKPA. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu ketentuan-ketentuan lain. Nah, apabila semua advokat tadi melanggar kode etik, maka dilakukanlah sidang etik advokat. Nah, sidang etik advokat ini adalah sidang yang dibuat oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, baik tingkat pusat maupun daerah. Nah, Dewan Kehormatan tingkat daerah mengadili perkara tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat itu mengadili tingkat banding dan akhir. Nah, dalam mengadili sebagaimana maksud pasal 2 tadi, Dewan Advokat membentuk majelis sendiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar, dan tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Nah, ini teman-teman bisa baca jumlah majelis kehormatan ada di dalam pasal 14. Dewan kehormatan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang. Jadi kalau misalkan terjadi apa ya pelanggaran advokat, maka dia akan disidang kemudian harus apa? Harus melihat berapa orang di situ sebagai ketua majelis, tetapi harus juga selalu berjumlah ganjil. Artinya apa, Bapak Ibu? Kode etik advokat itu kalau dilanggar kemudian disidang oleh etik harus memiliki 3 hakim etik. Nah, kalau keputusan dari Dewan Kehormatan Pusat, artinya mereka final dan banding. Atau bisa juga dalam kalau misalkan dia sudah sampai di kehormatan keputusan apa ya namanya? Kalau misalkan dia sudah tingkat Dewan Kehormatan Pusat, maka bisa tidak 3 tapi bisa menjadi 5. Nah, yang bisa mengadu apa ya, yang mengadu misalkan advokat tersebut melanggar etik adalah klien, kemudian teman sejawat, kemudian pemerintah, anggota masyarakat, atau bisa juga dewan pimpinan pusat dan daerah dari organisasi advokat tersebut. Kemudian pengaduan tetap lewat advokat ini adalah apabila mereka mengadu kepada dewan cabang atau daerah melalui gugatan ke Dewan Kehormatan Cabang dan Daerah. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri Bapak Ibu. Nah, untuk pemeriksaan pada tingkat pertama Bapak Ibu, untuk pemeriksaan pada tingkat pertama, langkah-langkahnya setelah kita apa ya menyusun gugatan kepada Dewan Etik tingkat pertama, yang pertama Dewan Kehormatan, yang pertama itu menyusun pengaduan secara tertulis, dilengkapi dengan bukti-bukti. Pengaduan diterima kemudian diberitahukanlah kepada advokat, ya. Misalkan Dewan Kehormatan Cabang Daerah menerima pengaduan tertulis dan beserta bukti. Kemudian dalam 14 hari eh advokat yang diadukan tersebut harus diberitahu melalui surat resmi. Nah, salin pengaduan juga disampaikan bersama dengan gugatan tadi. Kemudian advokat yang diadukan tadi harus memberikan jawaban. Nah, jadi advokat harus memberikan jawaban terlebih dahulu secara tertulis selama 21 hari. Jawaban tersebut harus disertai dengan apa? Disertai dengan bukti-bukti dari advokat itu sendiri. Nah, jika tidak menjawab, maka dibuatlah surat peringatan. Jika dalam 21 hari dia tidak menjawab, maka dikirimlah surat peringatan kedua. Masih tidak menjawab, nah, dikirim lagi 14 hari selanjutnya. Nah, kalau di dalam 14 hari tidak menjawab, maka dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Artinya kalau misalkan jawaban pertama yaitu 21 hari. Nah, tidak dikirim, maka dikirimlah peringatan kedua. Peringatan kedua diberi waktu 14 hari. 14 hari selesai. Nah, artinya dia tidak me, apa ya, tidak memberikan jawaban atau melepaskan hak jawabnya. Nah, putusan tanpa misalkan advokat yang diadukan itu tidak hadir, maka langsung menjatuhkan putusan. Putusannya apa? Putusannya ya yang memenangkan pihak yang mengadu tadi, klien tadi. Jadi tanpa kehadiran langsung dijatuhkan putusan. Nah, yang kelima, poin kelima yaitu penetapan sidang. Nah, sidang ini dalam 14 hari Dewan Kehormatan setelah dapat pengaduan
maka ditetapkanlah jadwal sidang, kemudian memanggil para pihak dan pihak pengadu dan pihak advokat dan pihak klien. Nah, kalau minimal 3 hari belum datang, 3 hari sebelum hari sidang, maka pemanggilan itu harus dilakukan. Jadi harus diterima surat itu, yakin diterima oleh klien dan advokat yang bersengketa tadi. Kalau misalkan pengadu dan teradu sudah hadir, jadi tidak boleh diwakili ya, wajib hadir secara pribadi, tidak boleh wakili dan tidak boleh didampingi juga oleh advokat lain. Nah, kalau sudah hadir apa selanjutnya yaitu menghadirkan saksi kemudian mengajukan alat bukti tadi. Nah, ini pada tingkat pertama. Nah, kalau sudah hadir kedua belah pihak setelah apa ya, setelah menyampaikan bukti dan saksi, selanjutnya apa? Dimulaikanlah sidang. Sidang baru dimulai. Ini di dalam pasal 13. Sidang pertama kalau misalkan kedua belah pihak hadir, yang pertama menjelaskan tata sidang. Apa tuh namanya? Hakim atau hakim etik itu menjelaskan tata cara sidang. Artinya persidangan harus dijalankan secara transparan dan tertib. Kemudian dilakukanlah upaya perdamaian. Jadi setelah apa ya? Setelah mereka menghadirkan saksi dan bukti, di dalam persidangan tersebut dilakukanlah upaya perdamaian dulu. Kalau tidak damai, disampaikanlah dalil-dalil terkait apa? Disampaikanlah dalil-dalil kenapa si klien ini menggugat advokat ini. Disampaikan secara bergiliran. Setelah itu dijawab oleh advokat. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian. Nah, kalau misalkan tidak hadir salah satu pada sudah dipanggil, nah ditunda selama 14 hari. Tapi kalau jika pengadu tidak hadir selama 2 kali, maka gugatan tersebut dianggap gugur. Jadi klien yang mengadu itu di, tidak hadir 2 kali, maka di gugatan tersebut dinyatakan gugur. Tapi kalau misalkan advokat teradu tidak 2 kali tidak hadir, maka tetap dijatuhi putusan. Tetap dijatuhi putusan tanpa kehadirannya. Nah, putusannya tersebut bisa tanpa kehadiran teradu. Artinya Dewan Kehormatan tersebut bisa menjatuhkan putusan tanpa hadirnya advokat tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada sidang majelis kehormatan yang dilakukan secara tertutup. Sedangkan kalau sidang apa ya, kode etik itu dilakukan secara terbuka. Jadi kalau majelis kehormatan tersebut meminta tertutup, maka sidang tersebut harus tertutup. Ini di dalam pasal 14 Undang-Undang Advokat. Nah, putusan dari majelis kehormatan bisa menyatakan gugatan dari pengadu itu tidak dapat diterima, kemudian menerima sebagian gugatan atau menolak pengaduan dari pengadu. Nah, keputusan tersebut harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan kode etik. Nah, jenis sanksi. Nah, sanksi yang diberikan kepada advokat setelah dapat pasal itu artinya dia harus apa ya namanya ya Bapak Ibu. Dia harus diberikan sanksi. Sanksi yang pertama adalah peringatan biasa. Dia tidak mengindahkan di sidang lagi, peringatan keras. Kemudian bisa juga pemberhentian sementara untuk profesi advokat. Kemudian bisa juga dia dipecat jadi profesi advokat. Advokat tidak dapat dikenai tindakan dengan alasan apabila dia untuk membela kepentingan klien. Nah, bertingkah laku yang tidak patut lawan apa lawannya berbuat tidak yang patut. Jadi advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien, kemudian berbuat dan bertingkah laku tidak patut terhadap lawan, bersifat dan tingkah laku tutur kata tidak baik. Nah, itu bisa dikenai sanksi dan tindakan. Nah, tindakannya apa? Bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian selama jangka waktu 3 sampai 12 bulan. Terus putusan Dewan Kehormatan Pusat. Nah, ini tadi daerah ya. Kemudian tingkat
pusatnya tingkat kasasi atau tingkat banding itu melalui Dewan Kehormatan Pusat. Apabila advokat yang digugat tersebut tidak menerima, bisa melalukan lewat Dewan Kehormatan Pusat. Nah, ini ketentuannya bisa teman-teman baca. Kemudian pemeriksaannya juga sama, mulai dari pemanggilan 21 hari, eh, eh, kemudian diadukan, kemudian dikirim selama 21 hari, ditunggu jawabannya selama 21 hari tersebut, tidak ada jawaban, ditunggu selama 14 hari, kemudian tidak ada jawaban juga dianggap sudah menjawab atau melepaskan jawabannya, kemudian dipanggil 3 hari sebelum persidangan. Kemudian tidak hadir, kemudian ditunggu sampai 14 hari. Nah, itu sama dengan proses di pengadilan tingkat pertama tadi. Tapi keputusannya bisa juga bersifat pemeriksaan ulang. Artinya di dalam pemeriksaan ini bisa pemeriksaan ulang. Apakah ini tidak adil gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, biaya perkara, siapa yang menanggung semua biaya perkara yang dikeluarkan dan dibebankan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah apabila terlanjur sebagai anggota anggota advokat. Kemudian bisa di apa ya? Dibebankan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan tingkat kehormatan pusat apabila teradu sebagai anggota peradi juga. Kemudian bisa dibebankan kepada pengadu dan teradu. Nah, eksekusinya apa? Putusan dari Dewan Kehormatan Daerah yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tetap dilaksanakan eksekusi oleh Dewan Pimpinan Nasional dengan cara mengumumkan melalui media masyarakat atau media sosial. Kemudian eksekusi pemecatan keanggotaan ke organisasi advokat dilakukan dengan cara mencoret nama yang bersangkutan dari buku daftar anggota. Nah, itu eksekusi putusan dari pengadilan. Nah, itu Bapak Ibu untuk kode etik advokat. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Sudah 33 set. Selanjutnya teman-teman silakan mengerjakan kuis. Saya tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.